warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kehadiran kita ini termasuk bahagian daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa henti-hentinya. Tentu kita selaku hamba menyadari bahwa segala apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maka wajiblah kita mensyukurinya. Dan semoga tentu rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah ini akan menambahkan kenikmatan dalam hidup kita. Dan semoga tentunya apa yang kita lakukan juga dalam kehidupan kita ini akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya syafaat beliaulah yang sangat kita harap-harapkan di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di suatu hari tidak berguna harta, tak berguna juga anak. Yang berguna pada saat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sejahtera. Semoga tentunya kita yang selalu melapaskan sholawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para orang tua kami yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, kita masih menyambung kajian kita tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Ya, supaya kita tahu apakah kita ini sudah bertakwa atau belum. Dan di sini kita telah mengambil dua ayat di dalam surat Ali Imran, ayat 144 dan 145. Ya. Surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Yang pertama siapa? Yang pertama yaitu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi orang yang bertakwa itu tetap berinfak dan bersedekah. Yang kedua siapa? Yang kedua yaitu wal kadziminal ghaidh, orang yang mampu
menahan amarah. Jadi orang yang mampu menahan amarah itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, siapa mereka? Yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas. Orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Jadi kalau kita berbuat salah, kita cepat meminta maaf. Ketika orang lain bersalah, maka cepat pula kita untuk memaafkan mereka. Memaafkan ini, Bu, sebenarnya tidak hanya Allah berikan suatu kewajiban di dunia, tapi juga dalam satu riwayat dijelaskan, Ibu, bahwa ketika di satu hari nanti ada yang namanya Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan ini, Bu, kita tidak hanya sekedar datang, dipanggil oleh Allah, kemudian diperhitungkan atas perlakuan yang kita lakukan sendiri. Kemudian di situ penentuan masuk surganya atau tidak. Tetapi, Ibu, dalam perjalanan tersebut diriwayatkan bahwa orang yang sampai di yaumil mahsyar nanti, kita ini dipanggil oleh Allah. Pada saat dipanggil oleh Allah, saat itu, Bu, mulailah pengadilan. Andai kata Ibu di dunia datang ke pengadilan, kira-kira itu yang berada di pengadilan tersebut Ibu sendiri atau tidak? Tentu tidak. Nggak mungkin kalau sendiri itu diadili. Jadi kalau seandainya ada orang yang bersangkutan dengan permasalahan kepada orang lain, maka kedua belah pihak itu didatangkan, didudukkan, kemudian diadili. Gitu ya, Bu, ya. Orang yang sengketa misalkan, orang yang berhutang misalkan, atau bahkan orang yang terjadi perceraian misalkan, ya, itu didudukkan dulu. Dan ternyata pengadilan Allah juga suatu saat seperti itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa di yaumil mahsyar itu kita dipanggil, kemudian di situ kita diadili sendiri tanpa adanya orang lain, kemudian langsung kita masuk surga neraka. Enggak. Semuanya berkaitan. Maka di sini, Ibu, dalam riwayatnya ada dua orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang ini, Bu, adalah orang yang bersaudara pula. Dan pada saat itu mereka datang berdua dalam keadaan menunduk, gak berani menatap Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka berdua. Jadi dua-duanya pun ditanya, permasalahannya itu apa? Kan gitu. Orang yang diadili itu seperti itu. Andai kata seorang suami sama istri, ditanya suami, tapi gak cukup hanya mendengar penjelasan suami, kan? Tapi harus juga mendengarkan penjelasan daripada si istri. Apa permasalahannya gitu. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ternyata pada saat itu salah satu dari dua orang tadi ini, Bu, berkata kepada Allah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, buatlah pahala yang dia punya itu, berikan agar menjadi milikku, ya Allah. Ini, Bu, kalau udah dituntut di yaumil mahsyar, bukan diminta lagi harta Ibu, bukan diminta lagi apa yang menjadi sangkut paut di dunia, tapi yang diminta apa? Pahala.
Jadi Ibu, kalau di akhirat nanti kita merasa bahwa kita itu orang yang paling benar dan orang yang paling bersih. Jadi salah seorang itu mengatakan kepada Allah, wahai Allah, pindahkan pahala dia untuk. Kira-kira kalau seperti itu ibu mau nggak memindahkan pahala ibu buat dia? Itu nggak mau, rugilah Ustaz. Saya udah tiap hari Kamis datang untuk wirid, tiba-tiba pahala wirid saya untuk dia pula, rugilah. Kemudian dia juga sempat berkata, apa katanya Bu? Wahai Allah, pindahkanlah dosa-dosaku ini dan timpakan kepadanya ya Allah. Nah, tuh. Ternyata ada yang disebut dengan dendam kesumat. Ada permasalahan yang tidak terselesaikan ketika di dunia, sampai mati nggak selesai. Di akhirat diadili oleh Allah. Jadi salah seorang ini mengatakan kepada Allah bahwa pahala orang yang satu ini diberikan kepadanya, kemudian dosa yang dia punya itu diberikan kepada saudaranya. Jadi pada saat itu tentu dicari permasalahannya apa, sebabnya itu apa. Ya Allah, dia pernah menyakiti aku ya Allah. Wahai Allah, dia pernah mengambil hartaku ya Allah. Ya Allah, aku pernah rendahkan kehormatanku ya Allah. Jadi semua ini tentang orang-orang yang muflis, tentang orang-orang yang bangkrut di akhirat. Siapa itu mereka? Kata Rasulullah, ya termasuklah orang-orang yang memukul seseorang, yang menumpahkan darah seseorang, yang berkata kasar, yang menggibah, yang mengadu domba, yang berhutang, yang memfitnah. Termasuklah ini Bu, di akhirat nanti harus diadili dengan membayarkan pahala yang dia punya. Ini permasalahan belum selesai. Tapi karena dia itu mengingat dan mengetahui ada kesalahan saudaranya ini, dia meminta agar pahala tersebut dipindahkan kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala pun bertanya. Kepada siapa Allah bertanya, Bu? Allah bertanya kepada orang yang menuntut tadi. Orang yang menuntut tadi, yang meminta pahala tadi, Bu. Sedangkan yang orang satu lagi dia diam aja. Kenapa diam aja? Karena dia merasa memang dia melakukan kesalahan. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya. Bukan bertanya, menunjukkan kepadanya. Coba engkau angkat kepalamu, kata Allah. Maka orang yang satu ini Bu mengangkat kepalanya. Ketika mengangkat kepalanya, Allah menunjukkan, menampakkan sebuah istana yang megah kepada orang yang tadi dia meminta pahala kepada saudaranya. Ada istana. Lalu Allah bertanya, kau lihat itu? Iya ya Allah. Dan engkau menyiapkan istana itu untuk nabi yang mana? Istana yang kau siapkan ini untuk rasul yang mana? Istana yang kau siapkan ini wahai Allah untuk orang yang mana? Lalu Allah menjawab, apa kata Allah, Bu? Istana ini aku sediakan bagi orang yang mampu membayarnya. Lalu dia bertanya lagi, siapa orang yang mampu untuk membayar dan membeli istana semegah itu, wahai Allah? Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, engkau pun mampu membayarnya. Bahasa kitanya ya Bu ya. Engkau pun mampu membayarnya. Ibu kalau kira-kira Ibu disediakan istana, Ibu mau enggak? Pasti mau. Istana di surga. Tetapi kita harus membelinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan kisah nih buat.
Diulangi lagi nggak Isan? Nggak usah ya. Lanjut aja. Jadi Bu, siapa yang mampu membayar istana semegah itu ya Allah? Allah menjawab, engkau mampu membayarnya. Dengan senang hati dan penasaran ini Bu, karena Allah telah menunjukkan bahwa Dia mampu untuk membayarnya, dia pun segera bertanya kepada Allah. Apa yang dia tanyakan? Dengan apa aku bisa membayar wahai Allah? Dia pun penasaran dan sangat pengen sekali masuk ke dalam istana tersebut. Pengen dia miliki Bu, dengan apa ya Allah? Lalu Allah pun menjawab, apa Bu membayarnya? Andai engkau memaafkan kesalahan saudaramu dan engkau mengikhlaskannya, maka ajaklah dia, gandenglah dia dan bawa dia bersamanya masuk ke dalam surga yang kusediakan. Tuh. Jadi membayarnya dengan cara apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Bisa Bu? Kalau pengen dapat istana di surga, ternyata hanya membayarkan dengan memaafkan kesalahan orang lain. Makanya salah satu hal yang menjadikan diri kita ini bertakwa atau tidak, maka dalam hati kita ini udah gak ada rasa benci, udah gak ada lagi rasa dendam, apalagi rasa iri hati, gak ada lagi. Kenapa? Karena udah ikhlas. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat sudah, walaupun sesekali diingat gitu ya Bu ya. Manusiawi selalu mengingat kesalahan orang lain, tetapi jangan pernah kita menganggap bahwasanya kitalah lebih baik dan lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih menyimpan kebencian kepada saudara kita. Maka Allah akan menyediakan istana yang megah bagi orang yang mampu membayarnya. Siapa yang mampu membayarnya? Yaitu orang yang memaafkan kesalahan saudaranya, orang lain. Wal afina 'anil nas. Lalu yang keempat, siapa mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah? Zikir ini ada dua Ibu. Yang pertama zikrul qalbi, zikir hati. Yang kedua zikrul lisan, zikir lisan. Yang pertama zikir hati, ini sesuai dengan pikiran. Kemudian yang kedua zikir lisan. Zikir ini artinya apa sih? Mengingat. Ada pengertian lain enggak? Zikir. Pengertian yang lain adalah menyebut. Zikir itu pengertian yang pertama mengingat, yang kedua adalah menyebut. Ini dua pengertian Ibu. Wa dzakarullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Jadi berzikir ini Bu tidak hanya dalam hati, tetapi zikir juga disertai dengan lisan. Kenapa bisa begitu Ustaz? Mana yang lebih baik antara zikir qalbi dengan zikir lisan? Zikir? Ibu jawab tapi ragu ya Bu. Hilang sendiri, betul. Kalau zikir hati ini Bu cuma dua, hati dengan pikiran. Tapi kalau zikir lisan itu tiga, lisan, hati, dan pikiran. Nyambung, connect dia. Jadi zikir lisan. Kenapa Ustaz bilang zikir lisan itu lebih baik? Karena Ibu di dalam sholat sendiri yang kita baca itu zikir, betul kan? Berubah nggak kira-kira bacaan dari sholat itu? Nggak berubah.
Dan kemudian siapa yang sholat tanpa menyebutkan apa yang dibacanya, bahkan tidak sampai terdengar oleh telinganya, maka sholatnya bisa tidak disebutkan. Orang yang tahfiz Quran aja itu belajar harus dengan zikir lisan, harus disebutkan bacaannya, bukan hanya ditengok dalam hati, nggak masuk. Tapi dengan lisan ini, telinga kita pun bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Kemudian ketika kita mengucapkan sesuatu tersebut, maka akan terhujam ke dalam hati kita untuk menyertai apa yang dibaca. Itu dia. Jadi kalau seandainya ibu ada melihat orang lain sedang gerak-gerak, bu, bibirnya gerak-gerak, ya, bibirnya gerak-gerak, apalagi ibu dengar samar-samar ada yang dibaca, biasanya itu huruf sinnya yang jelas, ya, dengar gitu, bu, ini sedang melakukan zikir lisan, dan itu lebih baik dibandingkan zikrul qalbi. Maka orang yang melaksanakan niat itu, niat di mana? Dalam hati. Kenapa para ulama mengajarkan lafaz niat? Bukan dari Rasulullah lafaz niat itu. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu isya'i, arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Apakah itu niat, Ustaz? Bukan niat, tapi lafaz yang ditekankan ke dalam hati untuk memperkuat bacaan niat. Bisa nyambung nih, Bu? Nyambung nggak? Nyambung. Kadang-kadang kalau orang yang sholat, coba ibu ingat aja, ya, kalau seandainya lagi sholat, mulai dari selesai takbiratul ihram itu dah langsung kita memikirkan hal yang baru saja kita lewati, atau bisa terjadi apa yang kita pikirkan sebelum kita sholat. Ini dia, Bu. Ketika kita baru berbincang dengan saudara kita, dengan teman kita, misalkan dengan jemaah, kemudian qomat ibu. Setelah qomat, nanti pada saat sholat ingat lagi itu. Atau ada planning dan rencana kita untuk memperbuat sesuatu, nanti ingat lagi. Bukan ketika sebelum sholat, tapi di saat kita sholat. Maka dikuatkanlah bacaan dari niat kita, dikuatkan, ditekankan dalam hati. Tapi bukan hanya sekedar lisan saja, ibu, enggak. Bukan hanya sekedar sholli fardhu zuhri barakati mustaqbil qiblatin la ta'ala, enggak. Tapi langsung ditujamkan dalam hati kita nih. Makanya kalau udah qomat, Bu, enggak usah nengok kiri kanan lagi. Enggak usah nengok jemaah kiri kanan ke belakang atau ngobrol-ngobrol, enggak usah lagi, Bu. Biar aja orang lain yang enggak paham. Kalau orang yang paham, Ibu, langsung dia tegak berdiri, kemudian dia mengarahkan matanya ke arah kiblat. Ya, kiblat di sini kan ada 3 ya, Bu, ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, dalam sholat ada 3 kiblat. Yang pertama kiblat Ka'bah, kiblat arah namanya, ya, kiblat. Yang kedua kiblat makan, kiblat tempat. Di mana itu, Bu? Yaitu di tempat sujud mata kita. Kemudian yang ketiga adalah kiblatnya hati. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi sebelum takbiratul ihram udah fokus. Bahasanya itu, Bu, fokus. Ada orang lain ngajak ngobrol, tengok tuh orang, apa itu situ. Gak usah pedulikan. Karena kita udah mau berhadapan dengan Allah. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Orang udah qomat, udah mau bersiap-siap mau sholat, imam sudah siap juga di depan, sementara jemaah di belakang masih ada juga yang berbicara. Kadang-kadang udah tahu dia mau melaksanakan ibadah sholat, ya, qomat udah mau selesai, dia masih duduk aja di situ. Semestinya enggak. Sampai kapan batasnya, Ustaz? Ketika Bilal atau muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah.
Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Langsung berdiri untuk mendirikan salat. Enggak usah tunggu sampai selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, barulah kita berdiri. Enggak begitu. Hayya 'alas shalah, udah ada ajakan untuk melaksanakan dan mendirikan sholat, langsung berdiri di tempat kita ingin melaksanakan sholat tersebut. Nah, fokus sampai di situ, Bu. Kita ingat kita mau menghadap Allah nih. Maka pada saat itu kita ucapkan lafaz niat. Itu dibuat oleh para ulama, itu bukan main-main, Bu. Enggak sembarangan itu. Sampai-sampai kata di sini, Bu, kalau seandainya orang yang ingin melaksanakan sholat misalnya, ya, melaksanakan sholat, kenapa harus ada lafaz? Sebagian orang mengatakan tidak perlu dilafazkan, nggak perlu diucapkan. Kenapa? Karena niat itu dalam hati. Betul, niat itu dalam hati. Jadi ketika niat itu dalam hati, apa yang diucapkan dalam hati? Aku sholat, gitu aja. Kira-kira kalau seandainya niat dalam hati, Bu, lalu dia mengucapkannya, apa yang dia ucapkan kalau dia tidak mengetahui tentang ucapan dalam sholat? Nggak tahu kan? Maka para ulama membuat lafaz niat itu, Bu, untuk menentukan apa yang akan kita kerjakan. Karena annamal a'malu binniyat. Jadi kalau seandainya kita tidak memiliki niat yang jelas di dalam sholat ini, Bu, maka bisa jadi sholat yang dilakukan itu jatuh kepada sholat mutlak, sholat yang tidak ada ketentuan waktu. Padahal ibu pengen sholat zuhur, padahal ibu pengen sholat isya, tapi karena nggak pakai niat, jatuhnya kepada sholat mutlak, sholat sunat, sama seperti orang yang nggak sholat fardu. Makanya ditekankan sholli fardhu isya'i, sengaja aku sholat isya, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal qiblatin, menghadap kiblat. Sunnah di sini ya, Bu, ya. Adaan lillahi ta'ala, tunai karena Allah Ta'ala. Adaan tunai. Kenapa kita harus sebutkan tunai, Ustaz? Karena ada sebahagian orang ketika di waktu mudanya dia belum rajin sholat, gitulah istilahnya, Bu. Ya, bukan nggak sholat, tapi belum rajin sholat. Ada yang bolong-bolong, ada yang nggak diperbuat. Waktu subuh tak sholat, kenapa? Bangunnya kesiangan. Ketika di waktu zuhur karena sempat dia sholat. Waktu asar sibuk ibu dengan pekerjaan, akhirnya nggak sholat. Waktu maghrib dia sholat, waktu isya udah capek dia nggak sholat. Besoknya di waktu subuh dia sholat. Kenapa? Cepat bangun. Di waktu zuhur dia sibuk main dengan temannya, teman kerjanya, akhirnya nggak sholat. Di waktu asar tinggal sholat. Waktu maghrib dia sholat, waktu isya dia sholat. Ada yang tertinggal seperti itu, dan hukumnya wajib untuk diqadha. Kalau seandainya ada orang yang tidak melafazkan niat dan tidak menentukan apa yang dilakukan dalam sholat yang dia lakukan tersebut, maka sholat yang dilakukan itu sebenarnya sholat qadha atau sholat dalam keadaan di dalam waktu. Maka dibuatlah oleh para ulama, kalau tepat dalam waktunya kita melakukan sholat tersebut, itulah yang disebut adaan lillahi ta'ala. Kalau seandainya ingin membayar yang tinggal dulu, Ustaz, bagaimana? Tinggal diganti, yang adaan menjadi qadhaan lillahi ta'ala. Jadi jelas. Jadi ulama itu mereka menyimpulkan, mengumpulkan dan memperbaiki, dan untuk memudahkan umat-umat yang seperti kita sekarang ini. Karena kita semua kan nggak sekolah pesantren, ya, Bu, ya. Nggak semuanya kita sekolah pesantren, nggak semuanya kita sekolah agama. Jadi hal seperti ini nggak diketahui oleh orang secara umum.
Seperti contoh misalkan nih, contoh untuk melakukan istinsyak di dalam sholat, istinsyak di dalam wudu, istinsyak dan istinsyak. Tahu ibu apa itu? Di dalam wudu ada yang namanya istinsyak, yang kedua istinsar. Apa yang dua ini, Bu? Memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsak. Lalu mengeluarkan air tersebut dengan tekanan, namanya istinsar. Sanawiyah aliyah nggak ada ini. Bahkan perguruan tinggi pun belum tentu dibahas ini. Adanya di mana? Kitab-kitab pesantren. Kira-kira kalau ibu melakukan istinsar ini seperti apa? Coba Bu, praktekin dikit, kira-kira gimana? Enggak, maksudnya untuk yang ini aja, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, kira-kira bagaimana? Nah, kan? Sunnahnya Bu, sunnahnya, penjelasannya nih Bu, memasukkan air ke dalam hidung itu menggunakan tangan kanan sampai terkena pangkal daripada pangkal hidung nih Bu. Kemudian mengeluarkannya makruh dengan tangan kanan. Maaf ya Bu ya, dengan tangan kanan makruh hukumnya. Jadi dengan tangan yang mana Ustaz? Tangan kiri. Pernah dipelajari kan? Enggak kan? Nah itu. Jadi memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya tangan kiri. Kalau biasanya kan masukkan air dalam hidung, kemudian langsung tangan kanan kan? Ini Bu yang nggak belajar gitu. Jadi banyak yang lebih detail lagi, seperti dalam niat ada rukun. Padahal niat itu rukun, ya kan? Niat itu rukun sholat, tapi dalam niat ada rukun. Di dalam Al-Fatihah itu rukun, tapi dalam Al-Fatihah ada rukun. Di dalam ruku ada rukun, padahal ruku itu adalah rukun. I'tidal begitu juga sujud, ada rukun i'tidal, ada rukun sujud. Nggak dipelajari. Makanya nggak secara detail. Makanya begitu Ibu, para ulama itu membuat hal-hal yang dimudahkan bagi kita, walaupun kita ini tidak melaksanakan ibadah, melaksanakan pesantren gitu ya, tidak sekolah pesantren. Ulama sudah memikirkan bagaimana agar amalan ini tidak hanya dapat dilakukan bagi orang yang sekolah pesantren saja, sekolah agama saja, tetapi amalan itu juga dapat dilakukan bagi orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang tidak belajar di sekolah agama ataupun pesantren. Makalah dibuat oleh para ulama lafaz niat. Jadi kalau seandainya Ustadz saya pengen sholat, niatnya apa? Kan gitu. Disitulah diajarkan. Di sini dikrul, ya namanya dikrul lisan. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah juga Ibu, nggak cukup hanya angin aja yang keluar dari mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak cukup, tapi harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup didengar oleh telinga. Telinga siapa Bu? Sendiri, jangan telinga orang ya Bu. Kadang-kadang saking fasihnya itu Bu, ya. Kalau kedengaran sinnya aja nggak jadi masalah tuh. Biasa S-nya itu jelas sekali ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya Bu ya. Nah, di sini zikir ya Bu ya, perbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir lisan boleh, zikrul qalbi juga boleh.
dua-duanya baik, tetapi alangkah baiknya keduanya ini sinkron antara lisan dengan qalbun, karena orang yang zikir hati belum tentu lisannya ikut untuk berzikir. Ada juga orang yang zikir lisan tapi hatinya enggak juga connect. Gitu ya Bu ya. Maksudnya lisannya itu mengucapkan zikir tetapi hatinya tidak mengikuti apa yang dibaca. Zikir. Jadi orang yang bertakwa itu Bu banyak berzikir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri orang yang munafik. Yang kita tahu orang yang munafik ada berapa Bu tandanya Bu? 3 kan, Bu Tengku ingatnya 3. Itu dalam hadis yang 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Siapa orang yang munafik itu Bu? Yang pertama idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia malah berkhianat. Ini hati-hati Bu, janjinya ketemuan jam 4, taunya ibu datang jam 4 lewat seperempat, itu bisa munafik. Kan janjinya ketemu di mana gitu ya Bu ya. Janjinya kita berangkat jam 8 ya Bu ya, berangkat jam 8, tapi ternyata hampir jam 9 baru datang. Kalau gimana Bu? Insya Allah kan janji, udah kita bahas dulu. Insya Allah itu janji dalam Islam. Jika Allah menghendaki, berarti ibu malas jalan cepat itu karena penyebabnya Allah dong. Sementara usaha nggak ada. Jadi usaha dulu gitu Bu. Usaha untuk mengejarkan pada waktu yang ditentukan. Apabila di situ ternyata ada halangan, mungkin pas mau berangkat ibu maaf cakap sakit perut. Contoh ya Bu ya, daripada di jalan, ya udahlah, lebih baik di rumah aja dulu gitu kan. Mules, akhirnya kamar mandi. Ini atas izin Allah, tapi ibu udah berusaha untuk berangkat. Atau misalkan pada saat mau berangkat, tamu datang, mungkin Pak RT datang, ya, atau Pak RW datang, dan ini ada halangan, jadi nggak bisa berangkat pada saat itu. Kalau kita yang punya handphone, langsung kabari, maaf ini ada tamu, tunggu sebentar. Kalau nggak ada minta maaf, maka kita termasuk orang yang mengingkari janji, termasuk bahagian daripada munafik. Ringan betul ya Bu jadi orang munafik kan? Mudah kan jadi orang munafik kan? Mudah kali. Kira-kira banyak gak orang yang seperti ini Bu? Hati-hati. Kalau kita bisa, usahakan on time. Kalau bisa sebelum waktunya, ya, sebelum waktunya. Ustaz, ada acara besok di rumah, gitu ya Bu ya. Jam berapa acaranya Bu? Kita jam 9 dah mulai ya Ustaz. Oke. Tentu setengah 9 kita usahakan datang gitu ya Bu ya. Ternyata mulainya itu jam setengah 10 atau bahkan jam 10. Ini ada 2 kezoliman yang ibu buat. Yang pertama zolim kepada diri sendiri karena mengingkari janji. Yang kedua zolim kepada ustadznya. Gitu ya Bu ya. Dibilang ustaznya jam 9 katanya, taunya jam 10 baru mulai. Hati-hati Bu, ini sepele memang keadaannya, mungkin biasa aja Ustaz. Biasa. Jadi orang-orang yang terbiasa seperti ini berarti terbiasa dengan kemunafikan. Maka ini baru 3 yang disampaikan oleh Allah. Ada yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang beberapa kriteria lagi orang yang munafik ini. Siapa mereka? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kita bahas yang ujung aja dulu ya Bu ya. Siapa mereka? Kata Allah, orang yang munafik itu salah satunya di ujung daripada ayatnya, yaitu orang yang paling sedikit berzikir kepada Allah. Wala yadhkurunallaha, dan dia tidaklah berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali hanyalah sedikit. Jadi kalaupun kita rajin sholat, ya Bu ya, kita rajin sholat, rajin sedekah, rajin silaturahmi, tapi kita berzikir kepada Allah sedikit, masih ada kemunafikan dalam diri. Jadi ternyata berat Ibu kita terhindar daripada kemunafikan. Jangan pula kita merasa mudah untuk menjadi orang yang bertakwa kalau seandainya kemunafikan itu masih ada dalam hati kita, disebabkan karena perbuatan dan amal kita yang menunjukkan tentang kategori dari orang-orang yang munafik. Maka orang yang bertakwa yaitu banyak berzikir. Terserah Ibu mau ambil yang mana zikirnya, mau yang paling pendek boleh, yang mau paling panjang juga boleh, ya. Minimal Rasulullah SAW telah kita sampaikan dulu dalam sebuah hadis, dalam satu hari itu Bu, Rasulullah tidak kurang dari 70 kali istighfar. Dan ketika Rasulullah malas, maka Rasulullah itu beristighfar sebanyak 100 kali. Ketika rajin, Rasulullah itu Bu istighfarnya 70 kali. Ketika malas, Rasulullah istighfarnya 100 kali. Kalau Ibu ketika rajin, berapa banyak istighfar? 100. Kalau lagi malas, 33 kali. Kebalik Bu. Kebalik. Kalau Rasulullah ketika malas, dan Rasulullah memang mengatakan ketika aku merasa malas, maka aku akan beristighfar sebanyak 100 kali, memaksakan diri untuk berzikir lebih banyak lagi. Ya. Namun di antara zikir yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Bacaan Ibu kalau dapat jangan lupa minimal ada yang kita baca. Ya, jadikan ini menjadi salah satu zikir kita juga. Mungkin di waktu pagi ataupun di waktu sore. Jadikan itu zikir pagi dan petang. Ya, kalau di waktu zikir pagi, Ibu boleh membacanya ketika selesai sholat duha. Zikir pagi selesai sholat duha. Kenapa selesai sholat duha Ustaz? Sholat duha ini Bu, kalau yang diajarkan Rasulullah setelah sholat duha doanya apa Bu? Ada yang ingat nggak? Setelah sholat duha yang diajarkan Rasulullah doanya apa? Bukan Allahumma inna duha duhauka, bukan. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika selesai sholat duha itu Bu, yaitu Rabbi firli warhamni, apalagi bukan wajurni, Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi bukan inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Ini tambahan. Tapi yang diajarkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat duha, Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Catat Bu, nanti lupa. Ya, yang mau nyatat catat. Walaupun sudah ingat, dicatat aja nggak apa-apa.
Ingat yang pertama, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Boleh, karena sifatnya doa ya Bu ya. Jadi sifat doa ini biasanya kalau untuk sendiri Bu ya, untuk doa sendiri biasanya itu diawali dengan Rabbi. Tapi kalau dia secara umum itu dibuat Allahumma. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an yang Allah ajarkan Rabbighfirli warhamni, gitu kan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bukan Allahumma ghfirli tapi Rabbighfirli. Jadi kalau seandainya kita membaca di dalam duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Tapi kalau dia secara umum barulah dibuat Allahumma ghfir lana. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi kalau misalkan itu dibaca jangan bukan nggak boleh, tapi lebih sinkronnya dia. Ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wa tub, dan aku bertobat kepada Engkau. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahai Tuhan ampunilah aku. Warhamni, dan kasihilah aku. Wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau di dalam hadisnya cuma satu kali. Ya Bu ya. Jadi doa yang pas untuk sholat duha sebenarnya ini gitu. Bukan nggak boleh yang lain, bukan, tapi ini jangan lupa gitu. Ya, yang doa ini jangan lupa, tetap dibaca. Ya. Dijadikan sebagai zikir pagi dan petang. Minimal pagi kita baca tuh. Ya, doa setelah sholat duha. Kalau sore setelah sholat asar. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an Rabbighfirli. Iya kan? Kalau dalam Al-Qur'an Rabbighfirli kan? Cuman banyak yang Allahumma ghfirli. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita mengikut Ibu untuk sendiri, biasanya itu selalu dipangkali dengan Rabbighfirli. Jadi ada orang ini kembali Bu, maaf, bukan kita mau membandingkan enggak, ya Bu ya. Bukan mau membandingkan. Ada sebagian orang yang maaf cakap kita sendiri, astagfirullahaladzim, bukan ingin membandingkan dan sok tahu gitu ya Bu ya. Kadang-kadang orang yang lebih paham itu akan merasa risih sebenarnya Ibu, merasa risih dengan ucapan-ucapan doa yang tak tepat. Ada ucapan-ucapan sholawat yang gak pas gitu. Bukan salah, ya gak tepat gitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa salim atau wa baraka wa salam. Ayo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa salim atau wa baraka wa salam. Kan? Semestinya wa barik wa salim. Kalau dia dimulai dengan ta, baru wa tabaraka
wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa tabaraka wasallam. Ada yang menambahkan wa tabarakallahu wasallam, baru tepat. Tapi kalau misalkan dia wa barik, kalau udah wa barik di awal wasallam atau wasallim? Wasallim. Wa barik wasallim. Itu. Cuman sebahagian ibu enggak paham. Karena enggak paham itu dia buat. Kemudian yang pertama disebabkan ada yang mengingatkannya, tapi enggak pernah mau dibetulkan. Ada orang yang seperti itu. Dibetulkan tapi enggak mau dia dengar dan enggak mau memperbaiki yang salah. Ada juga orang yang dibiarkan. Hanya perlu hati-hati. Ya, enggak sembarangan gitu. Jadi satu orang yang berbuat salah, yang berbuat tak tepat, kemudian ada orang lain yang mendengarkannya lalu mengikutinya, maka ini akan bisa jadi menyebar kesalahan sampai seterusnya. Maka disinilah ibu ucapan Allahumma ghfirli ini sebenarnya kurang tepat. Diawali dari mana? Diawali dari beberapa orang yang memulainya dengan tidak adanya pengetahuan. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi cuma ikut-ikutan aja. Yang pertama Allahumma ghfir lana dzunubana. Ternyata ketika itu dia mengajarkan doanya Allahumma ghfirli wa liwalidayya, gitu. Akhirnya menyebar gitu, menyebar. Jadi ibu juga harus bisa membedakan. Kalau seandainya kita belajar tentang sesuatu, ingat cari yang tepat gitu. Cari yang tepat. Kalau dia sendiri, dia biasanya diawali dengan Rabbighfirli. Dalam Al-Qur'an pun seperti itu. Ya, atau Rabbana ighfir lana. Rabbana atina. Tapi kalau Allahumma ghfirli bukan salah. Saya tidak mengatakan salah, tetapi ini bukan tambahannya, apa namanya Bu? Kalau bahasanya itu apa sih? Kurang lebih seperti itu. Artinya modifikasi. Ya, modifikasi biar lebih terdengar bagus lah, padahal kurang tepat. Gitu ya Bu ya. Enggak ori lagi lah bahasanya gitu ya Bu ya. Enggak ori lagi. Ada yang menambalnya, maksudnya mendobelnya. Ya. Allahumma rabbana ighfir lana, dibaca dua-duanya. Ya kan? Allahumma rabbana ighfir lana, udah pakai Allahumma, kemudian dibaca rabbana ighfir lana. Ini modifikasi. Jadi cukup Rabbighfirli. Karena Rasulullah juga mengajarkan begitu. Dalam hadisnya coba perhatikan. Ya, ibu cari aja mungkin di Google, mungkin ada juga tuh bacaan doa, hadis doa setelah sholat duha. Ya, mungkin yang keluar itu Allahumma inna duha di awal depan ulama. Yang lebih baik ibu istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, wa ya Allah ya Tuhanku, engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan selain engkau yang telah menciptakan aku. Apalagi ini, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sedangkan aku sadar aku berada pada janjimu dan aku berjanji untuk menyembahmu semampuku. Ini artinya Abu ulaka
bi ni'matika alayya, dan aku sadar nikmat yang telah engkau berikan kepadaku begitu sangat banyak. Wa abu bi dzambi, dan aku sadar atas dosa yang ku perbuat. Faghfirli, maka ampunkanlah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain engkau wahai Allah. Siapa yang membacanya, kata Rasulullah, di waktu pagi hari, maka dia telah mendapatkan ampunan sampai sore hari. Siapa yang membacanya di waktu sore harinya, maka malamnya itu dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Cari waktunya Ibu, ya. Jadi kita baca aja Bu, 2 kali aja dalam satu hari, pagi, sore. Makanya tambahkan dengan zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian Ibu, orang yang bertakwa yang terakhir kata Al-Qur'an yaitu apa Bu, lupa saya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang benar-benar bertakwa itu adalah orang-orang yang menghentikan perbuatan dosanya. Ketika Ibu mengetahui ada unsur riba dalam kehidupan, berhenti dari riba. Selesai. Yang lama biarlah, Allah telah menghalalkan itu. Bukan berarti dikembalikan, tidak. Tapi telah sadar, tahu ada riba, berhenti saat itu. Gak bisa kita mengatakan nanti aja berhentinya Ustaz, setelah lunas, gitu ya Bu ya. Enggak. Kalau bisa seperti itu, banyak orang yang melakukannya. Berhenti saat itu juga. Orang yang bertakwa itu, ya. Ketika Ibu sadar lagi ngomongin orang lain, berhenti saat itu. Astagfirullahaladzim Bu, kita lagi ngomongin orang lain nih Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi itulah Bu, memang saya ingat gitu. Udah astagfirullahaladzim malah dilanjut lagi. Astagfirullahaladzim, malah ngomongin orang saya nih, ya Bu ya gitu. Tapi itulah kemarin saya lihat dia itu Bu, gitu ya Bu ya, nyambung lagi. Jangan berhenti saat itu. Orang yang bertakwa bukan orang yang tak pernah berbuat dosa, tapi orang yang bertakwa itu adalah ketika dia berbuat dosa, dia sadar dan berhenti dari perbuatannya itu, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok diulanginya lagi Ustadz dosanya itu. Orang yang bertakwa bukan orang yang gak berbuat dosa, tapi ketika besoknya dia berbuat dosa lagi, dia sadar, berhenti dia dari dosa itu. Gitu ya Bu ya. Paham ya Bu? Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tak berdosa, tapi orang yang menyadari dosanya, kemudian dia berhenti dari dosa tersebut. Sampai di sini Bu, ada pertanyaan nggak nih? Ya. Bagus sekali. Itu kan doa. Dan bukan hanya di waktu selesai sholat duha saja ya Bu ya. Setiap selesai sholat wajib, kalau dapat. Kalau misalkan nggak selesai sholat wajib pun, minimal ada sholat yang dilakukan. Itu yang lebih masyhur pada sholat subuh dan sholat maghrib. Ya, sholat subuh dengan sholat maghrib. Sholat yang sedikit rakaatnya. Boleh? Iya. Baru berdoa. Iya, boleh. Allahumma anjirna minan nar. Setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Baca 7 kali, baru baca Allahumma anta salam. Kenapa Bu? Ya, kalau kita mendoakan orang lain juga, kita buat aja Allahumma ajirna. Ya,
Karena nah ini sifatnya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk suami misalkan seperti ibu kan, atau anak-anak atau orang tua. Kita kan nggak menyebutkan namanya, maka kita sebutkan kami. Kami di sini siapa? Ibu niatkan dalam hati siapa yang dimaksud kami ini. Gitu ya Bu ya. Doakan saya juga ya Bu. Ya. Untuk suami, untuk anak, untuk ustaz. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan sama-sama kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Ya rabbal alamin. Sudah Ibu? Oh, ada Bu, silakan. Ya. Waktu sujud kapan? Enggak harus terakhir, setiap sujud aja ibu baca. Enggak usah sujud terakhir, setiap sujud saja ibu baca. Ya. Iya. Iya betul. Ya. Kita kan udah diajarkan doa untuk